Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu tetap sehat dan semangat meskipun sampai hari ini kita masih belajar dari rumah. Anak-anak, berjumpa lagi dengan program B4D Belajar Bahasa bersama Budia. Anak-anak, jika minggu lalu kalian sudah membahas tentang ciri-ciri teks persuasi atau berbahasa secara persuasif, maka pada kesempatan ini atau pada pertemuan kali ini kita akan menyimpulkan isi teks persuasi. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa membuat simpulan teks persuasi dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah menyimpulkan isi teks persuasi? Ya, pada dasarnya cara menyimpulkan isi teks persuasi sama seperti teks-teks sebelumnya. Yang pertama, baca teks secara keseluruhan. Jadi, dalam pembelajaran bahasa Indonesia ketika kita membahas teks, hal yang paling penting adalah baca teks secara keseluruhan. Bukan sepotong-potong, tapi baca secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat hal-hal penting. Nah, mencatat hal-hal penting ini yaitu caranya menemukan gagasan utama. Gagasan utama? Apa itu gagasan utama? Sebelum kita membahas tentang gagasan utama, sekarang apakah kalian pernah mendengar istilah gagasan pokok, pikiran pokok, ide pokok, atau pikiran utama? Iya, istilah-istilah tersebut adalah sama. Semuanya menyatakan untuk mencari gagasan utama. Jadi jika ada pertanyaan tentukan ide pokok atau tentukan pikiran pokok, sama saja kalian diminta untuk mencari gagasan utama. Lalu bagaimana cara mencari gagasan utama? Ingat, gagasan utama biasanya terdapat di dalam kalimat utama. Loh, kok ada lagi kalimat utama? Iya, gagasan utama biasanya terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama sebuah teks bisa terdapat di awal paragraf yang disebut dengan paragraf deduktif, bisa juga di akhir paragraf atau disebut juga dengan paragraf induktif, dan bisa juga terdapat di awal dan akhir paragraf atau biasa kita sebut dengan paragraf campuran. Namun, ada beberapa teks yang tidak ada kalimat utamanya, seperti teks narasi, sehingga kita harus mencari simpulan dari gagasan utama yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, setelah kita dapat kalimat utamanya, maka kita simpulkan lagi. Jadi, dari paragraf 1, paragraf 1, kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Satu kalimat, ingat, diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik. Nah, kita dapat kalimat utamanya di awal paragraf. Nah, cara menentukan gagasan utamanya adalah dari kalimat utama tadi kita simpulkan lagi. Jadi, gagasan utama adalah simpulan dari kalimat utama. Nah, untuk lebih jelas sekarang coba perhatikan teks berikut ini. Permainan tradisional memiliki nilai-nilai yang tidak dapat digantikan dengan permainan modern. Kemajuan teknologi menciptakan berbagai pilihan permainan, mulai dari video game sampai permainan simulasi. Kemajuan ini tidak buruk, tetapi kita perlu menyeimbangkan perkembangan anak dengan permainan tradisional. Ada berbagai macam permainan tradisional yang biasa dimainkan anak-anak Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu engkleng, gobak sodor, gala, cublak-cublak suweng, lompat tali,
benteng-bentengan, peta umpet, bola bekel, enggrang, kelereng, dan sebagainya. Permainan tersebut melibatkan gerak tubuh, kerjasama, strategi, serta interaksi dengan lawan main. Perkembangan motorik anak juga dapat berkembang melalui permainan tradisional. Lebih lagi, permainan tradisional meningkatkan hubungan sosial karena ada kerjasama di dalamnya. Maka dari itu, permainan tradisional perlu terus dikenalkan pada anak. Jangan sampai permainan modern menggerus budaya permainan tradisional. Pada tingkat yang lebih parah, anak akan kesulitan bersosialisasi dan mengerti makna kerjasama. Ayo, ajarkan permainan tradisional pada anak. Mari bermain sambil belajar. Nah, pada teks berikut ya, kalian perhatikan kalimat utama untuk paragraf pertama itu terdapat di benar sekali. Terdapat di awal paragraf, yaitu permainan tradisional memiliki nilai-nilai yang tidak dapat digantikan dengan permainan modern. Nah, sekarang kita cari gagasan utamanya. Gagasan utamanya bisa kita ambil simpulan, yaitu permainan tradisional tidak bisa digantikan dengan permainan modern. Bisa. Nah, kemudian paragraf kedua, sekarang kalian lihat. Apakah ada kalimat utamanya? Iya, ada di awal paragraf. Berarti ini termasuk paragraf deduktif. Jadi kalimat utamanya, ada berbagai macam permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh anak-anak Indonesia. Terus gagasan utamanya apa? Gagasan utamanya yaitu ragam permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh anak-anak Indonesia. Nah, sekarang kalian perhatikan paragraf ketiga. Apakah paragraf ketiga ini ada kalimat utamanya? Ya. Kalimat utama di paragraf ketiga dia terdapat secara keseluruhan, sehingga gagasan utamanya adalah manfaat dari permainan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kalian perhatikan paragraf keempat. Di mana letak kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu maka dari itu permainan tradisional perlu terus dikenalkan pada anak-anak. Lalu, apa gagasan utamanya? Gagasan utamanya adalah permainan tradisional perlu dikenalkan kepada anak-anak. Nah, jika sudah kita menemukan gagasan utamanya, kita akan masuk ke langkah-langkah selanjutnya. Nah, langkah ketiga adalah dari paragraf tadi kita cari hubungan atau kohesi antara masing-masing paragraf. Jika kalian perhatikan teks ini tadi, maka ada satu kata kunci yang ada di setiap paragraf, yaitu permainan tradisional. Sehingga paragraf ini secara langsung disebut dengan paragraf yang padu, karena dia hanya mempunyai satu kata kunci, yaitu permainan tradisional. Jadi yang ketiga, tadi langkah kita adalah menemukan kohesi atau hubungan antara masing-masing paragraf. Lalu langkah selanjutnya adalah menghubungkan masing-masing gagasan utama tadi dengan menggunakan kata hubung yang tepat menjadi satu simpulan yang utuh. Bagaimana bentuk simpulan dari teks yang kalian baca tadi? Sekarang perhatikan. Ya. Jadi simpulan yang pertama bisa kalian buat seperti ini, yaitu permainan tradisional memiliki nilai yang tidak bisa digantikan oleh permainan modern. Banyak ragam permainan tradisional di Indonesia yang bermanfaat bagi anak-anak. Oleh karena itu, permainan tradisional perlu dikenalkan kepada anak-anak. Atau kita balik. Di paragraf terakhir kita buat di awal. Contohnya, permainan tradisional perlu dikenalkan kepada anak-anak. Hal ini disebabkan beragam permainan tradisional yang ada di Indonesia memberikan banyak manfaat kepada anak-anak. Dengan demikian, permainan tradisional memiliki nilai yang tidak bisa digantikan oleh
permainan modern. Ini contoh simpulan dari teks yang telah kalian simak tadi. Bagaimana? Bisa dipahami? Atau justru setelah mempelajari ini kalian justru semakin bingung? Tidak masalah jika kalian bingung, karena ketika kalian bingung maka kalian berpikir. Nah, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kalian tidak pahami, akan kita bahas lebih jauh dalam grup kelas kita. Nah, sampai sini kita akhiri dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa terapkan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sebelumnya, Ibu ingatkan untuk pembelajaran selanjutnya adalah kita akan membahas tentang struktur dan kaidah bahasa teks persuasif. Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.